102,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Halo Dokter, acara dialog interaktif seputar dunia kesehatan. Hadir setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti Halo Dokter, dialog interaktif seputar dunia kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali untuk kesempatan hari ini ya, di Selasa 9 Mei 2023. Tentunya di pagi hari ini menjelang siang kita berjumpa dalam dialog interaktif Halo Dokter ya, dengan topik ataupun juga tema kita adalah ayo tebarkan kebaikan melalui donor darah. Bertepatan juga dengan Hari Palang Merah Internasional. Nah, saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang narasumber kita yang juga luar biasa. Iya, siapakah gerangan beliau? Ya, kalau tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Saat ini sudah hadir di studio ada Bapak Denny Ariansah, Escape Nurse ya. Ya, ini sarjana keperawatan begitu. Benar, ya, Pak? Bu, iya. Iya, saya manggilnya Bang Denny atau panggil Bapak begitu yang Bang lebih. Denny boleh. Bang Denny, baik, lebih akrab ya. Baik. Bang Denny, kita Ya, ngomongin di pagi menjelang siang hari ini adalah tentang tebarkan kebaikan melalui donor darah bertepatan dengan Hari Palang Merah Internasional. Dan kita juga informasikan kepada pendengar bahwa Bang Denny ini merupakan staf pelaksana instalasi laboratorium sentral Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Benar, Bu. Baik. Nah, Bang Denny, kalau ngomongin masalah tentunya ayo tebarkan kebaikan melalui donor darah ya. Iya. Ini bertepatan dengan Hari Palang Merah Internasional dulu deh kita bercerita, nanti baru pada topik kita di hari ini. Boleh, ya. siap, Bu. Nah, kalau berdasarkan sejarahnya nih tentang Hari Palang Merah Internasional ini seperti apa nih Bang Denny? Palang Merah Internasional itu dulu ada seorang yang punya inisiatif namanya Henry Dunant. Henry Dunant, oke. Dia kenegaraan Swiss, Bu. Dia punya ide bahwa dia dulu membantu tentara lagi perang itu banyak korban dari peperangan, terutama tentara itu. Tidak ada yang bisa membantu untuk yang kecelakaan dalam arti kekurangan darah, korban dari peperangan. Jadi dia punya dua ide, salah satunya untuk militer itu wajib untuk melakukan pertolongan pada korban peperangan yang kekurangan darah. Yang kedua, membuat organisasi sukarelawan untuk membantu kemanusiaan dalam bentuk donor darah tadi. Oh, dalam bentuk donor darah. Iya. Ini kalau untuk donor darahnya sendiri sejak kapan nih, Bang Denny? Kalau Sudah mungkin disosialisasikan, kemudian juga diterapkan begitu ya. Kalau secara Palang Merah Internasional itu perayaannya tepatnya pada tanggal 8 Mei 1948 itu diperingati Hari Palang Merah Internasional. Berarti kemarin ya? Iya, kemarin ya? tepatnya hari kemarin, hari Senin kemarin. Oh, jadi dari kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Palang Merah Internasional itu awal-awalnya seperti apa nih Bang Denny? Kalau sejarahnya? Sejarahnya ya setelah dibentuk Komite Palang Merah Internasional, nah di setiap negara itu harus membentuk komite kemanusiaan tadi untuk mengadakan kemanusiaan Palang Merah donor darah tadi. Nah, kalau untuk Palang Merah Indonesia sendiri mungkin ada sejarahnya Bang Denny? Palang Merah Indonesia ini karena negara kita kan negara Katulistiwa. Banyak bencana, gempa. Nah, kalau Indonesia dibentuknya 22 September, Bu. Oh, 22 September ya untuk ini ya, untuk Hari Palang Merah, Indonesia. Jadi kalau internasionalnya tanggal 9 Mei, sementara untuk Indonesianya sendiri Palang Merah Indonesia, PMI-nya sendiri lahir itu tanggal 22 September. 22 September ya, oke. Nah, kembali kepada tentunya terkait dengan kegiatan dari Palang Merah Indonesia, karena kita sudah di luar, kalau internasional sudah tahu kita sejarahnya. Kalau Palang Merah Indonesia sendiri
sendiri. Kegiatan-kegiatannya seperti apa nih? Kegiatannya donor darah, bansos di setiap tiap kegiatan masyarakat. Misalnya ada kegiatan HUT Kota Palembang. Sudah itu kegiatan di tempat-tempat keramaian, misal di gereja. Sudah itu kalau di Rumah Sakit Muhammad Hussein mengadakan ada donor darah rutin setiap Jumat di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Oh, setiap hari Jumat Setiap ada. hari Jumat. Artinya siapapun bisa datang Bisa datang untuk iya. donor darah begitu ya. Dan juga ada kegiatan kerjasama instalasi antar, kemarin pernah di Hotel 101, Transmart, sudah itu di gereja-gereja yang di Kota Palembang. Nah, jadi kan kalau misalnya terkait dengan kegiatan daripada Palang Merah Indonesia itu sendiri adalah untuk bisa memenuhi Benar, tentunya iya. Kebutuhan darah Kebutuhan ya darah. yang dibutuhkan oleh pasien, karena banyak kan mungkin pasien yang operasi gitu ya Benar, Bang Bu, Nedi ya. iya. Saya sendiri pernah punya keluarga gitu ya. Iya. Oh, ini donor ternyata kosong gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya sudah, siapa yang bisa donor gitu, siapa yang bisa donor. Nah, ini bagaimana? Jadi menurut data PMI Indonesia, Bu, itu Iya. butuhnya 5,1 juta per tahun kantong darah. Oke, 5,1 1 juta. juta per tahun kantong darah. Sedangkan stok untuk darah sukarelawan itu sekitar 87.238 kantong darah. Jadi sangat banyak kita butuh darah untuk sukarelawan. Jadi kalau untuk 1 bulan nih, yang ini kan 5,1 juta per tahunnya, Iya. per kantong ya, Iya, kan per kantong darah. 5,1 juta kantong begitu kantong ya, darah. kantong darah untuk per tahunnya. Nah, kalau untuk per bulannya sendiri itu dibutuhkan berapa biasanya? Kalau di Sumatera Untuk kebutuhan. Selatan, terutama di Kota Palembang, kemarin dari data Kota Palembang, untuk Kota Palembang itu sekitar 7.000 kantong darah per bulan, Bu. 7.000 kantong 7.000 darah per kantong bulan. darah. Artinya kalau kita bagi per hari Per hari itu bisa berapa kantong darah? bisa Untuk Palembang ya ini, untuk Palembang. iya. Bisa. Nah, kalau di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Misalnya rumah sakit Muhammad Hussein. Muhammad Hussein tuh 1 bulan hampir 4.000 kantong darah, Bu. Masya Allah, 4.000 kantong 4.000 darah kantong darah, dibutuhkan. iya, Itu bisa dibutuhkan. terpenuhi? Bisa terpenuhi, ya kita kembali ke koordinasi keluarga pasien kan untuk donor darah sendiri. darah sendiri, Sedangkan untuk yang sukarelawan yang tidak ada dari pasien, paling banyak 1 bulan 200 orang. Oh, paling banyak 200 orang. Sementara yang dibutuhkan 400. 4.000 4.000 dalam 1 bulan. Artinya kurang sekitar 3.800 dong. Iya, hampir 2.000 3.000. Jadi kita kerjasama ke PMI Kota. Oh, ke PMI Kota. Untuk memenuhi kebutuhan darah tadi. Biar proses operasi pasien yang transfusi darah dapat dilakukan secara cepat dalam proses penyembuhan pasien tadi. Ini kan kembali kepada Rumah Sakit Muhammad Hussein itu sendiri begitu ya, untuk kebutuhannya dalam 1 bulan begitu ya. Iya. Itu 400 kantong darah. Satu hari ya? 1 hari ya kurang Iya, 1 hari lebih, 400 kantong darah. 400 kantong Nah, kekurangannya itu bisa diakomodir dengan adanya dari PMI. Iya, PMI Kota. Kota. PMI Kota. Itu dan biasanya didapat berapa banyak kalau dari PMI Kota? Karena kan ini kalau untuk yang dari Rumah Sakit Muhammad Hussein sendiri hampir setengahnya 2.000 lah. 2.000 ya, masih kurang Iya, juga masih artinya kurang, ya. iya. Ini kenapa sebabnya partisipasi masyarakat itu kok masih kurang terhadap Iya. yang namanya donor darah. Kalau kata Benar. orang tuh setetes darahmu sangat Sangat berharga untuk nyawa orang iya. lain begitu Iya, ya. benar. Nah, ini apa yang salah sehingga masyarakat kayaknya belum terlalu terketuk hatinya untuk bisa berbagi namanya berbagi begitu Iya, ya, berbagi, untuk bisa benar. berdonor Iya. begitu kan. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin setiap rumah sakit atau PMI ataupun UTDRS sudah melakukan promkes, Bu, promosi kesehatan. Iya. Kembali lagi ke individunya untuk mengetahui lebih dalam apa itu donor darah sih, bagaimana donor darah, efeknya donor darah bagaimana kayak itu. Efek daripada donor darah itu Donor seperti darah apa itu ya? seperti apa? Apakah ada ketakutan daripada masyarakat itu sendiri Ada. untuk bisa berdonor darah begitu? Misalnya, waduh, ini jarumnya besar sekali begitu ya. Ada Mau sih donor. beberapa calon pendonor kan takut cemas, sudah itu efek pingsan misalnya. Bu. Pingsan, Iya, sudah itu ada yang ketakutan donor darah. Tapi kadang setelah kita edukasi donor darah, manfaat donor darah, dan yang jelas kebaikan untuk
kita bantu pasien-pasien yang butuh darah tadi, Bu. Oke. Dari kembali kepada manfaat daripada donor darah itu, mungkin kan mungkin masyarakat masih membutuhkan edukasi, membutuhkan literasi bahwa pentingnya loh donor darah itu selain untuk kita kesehatan kita sendiri dan juga tentunya bisa menolong nyawa orang lain begitu ya. Nah, ini kan kurangnya ada edukasi daripada masyarakat. Atau mungkin ada persoalan lain yang menyebabkan sehingga masyarakat tuh masih kurang dalam antusias untuk bisa mendonorkan darahnya untuk bisa membantu sesama. Kalau Rumah Sakit Muhammad Hussein itu kan rujukan nasional. Jadi ada beberapa kendala jarak waktu. Misalnya pasiennya dari Bangka atau Jambi, Bengkulu, kan nggak banyak bawa keluarga. Nah, salah satu itu dia kurangnya pendonor. Maka yang telah kita lakukan di Rumah Sakit Muhammad Hussein bentuk donor sukarelawan, pendonor sukarelawan, grup pendonor sukarelawan. Oh, saya pernah dapat ini ada yang di grup WA kita gitu ya. Ini si A membutuhkan donor darah nih, ini dari ini gini gitu ya. Bisa dihubungin. Tiba-tiba nanti keluar tuh nomor-nomor orang-orang yang donor. Apakah itu termasuk orang-orang yang pendonor sukarelawan tadi yang sudah dikumpul? Kalau nomor yang ada kan banyak nama grup, Bu. Cuman ada beberapa yang kita kontrol kan. Dalam arti ini memang pendonor grup yang harusnya donornya rutin kayak itu, donornya rutin. Nah, ada beberapa grup donor yang buat sendiri kan, mungkin dari keluarga pasien tadi atau ini. Nah, untuk yang di Rumah Sakit Muhammad Hussein ada 2 grup, satu grup tromboparesis. Tromboparesis apa tuh maksudnya? Tromboparesis itu yaitu donor trombosit. Donor trombosit misal untuk pasien-pasien leukemia, pasien-pasien kayak DBD yang kurang trombosit. Nah, trombosit darahnya kurang begitu ya? Iya, darahnya kurang. Kemudian donor darah merah, beda ya antara trombosit sama donor darah merah. Darah merah. Kalau trombosit itu donornya tuh darah putih kah atau seperti ya? apa? Kalau secara awamnya orang bilang darah putih ya, karena darah merah lawannya putih. Kayak itu. pada dasarnya itu trombosit. Trombosit ya. Trombosit. Trombosit itu karena apa dibentuk kriteria donornya agak cukup selektif kita memeriksa pendonornya. Kenapa harus lebih selektif yang donor apa? Donor trombosit tadi. Daripada yang merah tadi ya? Yang merah. Yang pertama itu tindakannya cukup lama, Bu, kurang lebih 1 jam. 1 jam menggunakan mesin aparesis namanya. Mesin aparesis itu karena darah itu sistem kerja mesinnya setelah donor kita lakukan tindakan penusukan, darahnya ditarik oleh mesin, diproses, dipisah, dapat trombosit. Jadi yang darah merah tadi kembali lagi ke tubuh pendonor. Oh, darah merah. Jadi yang diambil cuma yang trombositnya saja. Iya. Kenapa selektif? Kalau misalnya urat pendonor itu kecil. Pada saat darah kembali lagi ke tubuh pendonor itu takutnya bengkak, hematom. Kalau bahasa kita hematom, bengkak. Kalau dia bengkak, proses untuk selanjutnya nggak bisa dilakukan oleh mesin kayak itu. Oh, jadi artinya lebih sulit ya begitu ya? Iya, untuk lebih harus kita lebih hati-hati begitu ya? Selektif. Lebih selektif, lebih hati-hati. Nah, kalau untuk misalnya kalau donor darah biasa kalau sendiri darah yang merah biasa, iya cukup mudah dalam arti tidak terlalu menunggu. Waktu donor 5-10 menit, penusukan darah hanya keluar, nggak masuk lagi ke tubuh, keluar. Berat yang diambil 350 ml dia. Ada ketentuan-ketentuan tidak kira-kira kalau seandainya seseorang ingin mendonorkan darahnya, baik itu mungkin donor darah secara trombosit ataupun juga mungkin donor darah merah? Ada, Bu. Kalau untuk donor secara umum yang jelas identitas pendonor. Identitas pendonor. Kalau di Rumah Sakit Muhammad Hussein minimal KTP karena ada nomor NIK-nya. Kenapa kita harus nomor NIK? Karena untuk suatu saat dia donor ulang kembali, tertera di situ kapan terakhir donor, berapa lama dia harus donor kayak itu. Kadang-kadang ada pendonor kurang waktu, Bu. Di situ kurang waktu maksudnya? Misalnya pendonor ini laki-laki, saya mau donor lagi, nanti kita daftar ulang, pas di komputer nanti terlihat. Oh, jadi ada jangka waktunya juga? Iya, jangka waktunya. Kalau menurut Permenkes kan 2 bulan untuk laki-laki, 3 bulan untuk perempuan. Jadi kenapa ada pembeda begitu? Laki-laki 2 bulan, perempuan 3 bulan? Karena kalau laki-laki itu kan lebih nggak terlalu aktivitas dalam arti darah tadi
terlalu banyak keluar. Dan yang perempuan itu kan ada proses menstruasi. Oke, gitu, ya. oke. Itu jadi Itu hari dan perempuan aktivitasnya. tiga bulan sekali 3 artinya bulan boleh ya? sekali, ya benar Bu. 3 bulan sekali. Kemudian? Setelah kita daftarkan pendonor, nanti kita tahapan selanjutnya kita cek pasiennya. Kalau donornya donor untuk pasien donor pengganti namanya. Donor pengganti. Donor pengganti. Maksudnya seperti apa tuh donor pengganti? Misal saya mau donor, saya harus bilang untuk pasien siapa gitu Bu. Pasien si A, nanti kita hubungkan donor itu dengan pasien si A. Setelah itu, setelah dapat benar permintaannya darah biasa atau darah merah PRC tadi, kita seleksi untuk melihat golongan darah pendonor sama tidak dengan golongan darah pasien yang dibutuhkan. Jadi artinya ketika kita akan mendonorkan darah disesuaikan juga dengan kebutuhan darah daripada pasien tersebut. Iya benar Bu. Nah ini ketika mungkin seseorang mendonorkan darah begitu ya. Kita kan kalau donor darah pasti juga mau lihat nih. Orang yang mendonor ini kira-kira ada penyakit atau tidak. Jadi kan karena itu kan terkait dengan kebersihannya sendiri, kemudian juga kesehatan daripada si pendonor itu sendiri, gitu kan? Karena mau nolong orang, tapi yang mau nolong juga dia sedang dalam kondisi artian dia bisa mendonor, tetapi itu tadi dia punya penyakit ini bisa diketahui atau tidak? Bisa kita ketahui secara dini. Yang pertama kita wawancara dulu Bu pendonor itu. Misalnya lagi. Jadi nggak langsung simsalabim bisa donor ya? Misalnya pendonornya lagi demam nggak, pilek nggak, lagi makan obat misalnya antibiotik, karena darah itu ngaruh untuk didonorkan. Nah setelah kita seleksinya aman bagus, nanti kita penusukan pengambilan darah tadi. Pengambilan darah kurang lebih kalau darah merah biasa 5-10 menit, berat yang diambil 350 cc. Nah setelah kita ambil nanti ada sampel cek ulang golongan darah tadi. Untuk ke mesin sama screening. Screening itu yang Ibu tanyakan tadi, untuk melihat apakah ada resiko infeksi di darah tadi. Ya darah infeksi, nah bakal akan mengaruh ke pendonor tadi. Nah misalnya kan ada seseorang ingin donor, tetapi dia sendiri mungkin tidak mengetahui bahwa dia punya penyakit. Ya misalnya entah dia penyakit yang menular lah kurang lebih seperti itu, yang kaitannya dengan darah begitu ya. Dia sendiri tidak menyadari. Misalnya saya nih, saya mau donor, tapi saya sendiri tidak menyadari kalau saya ternyata punya penyakit yang menular begitu. Saya pokoknya niat saya tuh baik untuk kepengen donor darah begitu. Nah, apa tindakan yang dilakukan mungkin dari PMI sendiri atau mungkin dari Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri ketika ada orang yang ingin berdonor seperti ini? Nanti darah yang screening. Darah yang kita sudah ambil tuh kita screening. Screening. Ada 4 screening yang kita lakukan untuk darah menular tadi. Setelah hasilnya screening yang satu misalnya kurang bagus atau ada infeksi kayak itu. Nanti kita koordinasi sama koordinator kita, dokter spesialis di patologi kliniknya. Ya dokter kita ada dokter Ferdi, dokter Eni, dokter V. Nanti kita koordinasi, kita komunikasi dengan perawat ruangan bahwa darah yang didonor si A untuk pasien ini tidak bisa digunakan. Kan pasti ada komplain kan, tanya kan maksudnya, kok darah saya nggak bisa, saya kan kemarin dapat misalnya bisa. Nah nanti kita panggil yang pendonornya atau keluarganya dekat tadi untuk menjelaskan bahwa darah yang digunakan ini tidak bisa dipakai karena ada resiko infeksi di darahnya kayak itu. Ya Kak, gitu tuh yang bisa akan menularkan penyakit kepada pasien begitu ya. Nah, nanti pendonor ini kita tangguhkan 3 bulan untuk belum bisa donor, tapi dengan syarat kalau dia ingin puas, dia harus check up misalnya. Misalnya berobat lanjutan. Apakah benar saya ini ada penyakit? Karena di kita kan masih praduga, Bu. Praduga. Iya. Praduga dalam arti jangan gitu ya. Atau tidak kan tidak, kayak itu. Iya. Karena darah ini kan akan digunakan untuk orang lain kayak itu. Nah, ini kan terkait dengan donor darah itu sendiri begitu ya. Di mana ini kan ada keuntungan seandainya seseorang melakukan donor darah. Mungkin ini bisa akan menjadi literasi dan juga edukasi nih untuk masyarakat. Jangan takut-takut deh untuk donor darah begitu ya. Karena selain bisa membantu bernilai ibadah begitu ya. Kemudian yang pasti bisa sehat juga. Nah, dikatakan sehat itu seperti apa? Mungkin ini yang membuat masyarakat tuh belum
ya tergerak untuk banyak Iya. berdonor itu karena mereka tidak tahu manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya banyak Bu untuk donor darah. Iya. Ya salah satunya darah di tubuh itu adanya sel darah merah. Sel darah merah itu dia regenerasi di tubuh. Kalau kita tidak olahraga rutin, misalnya makan Seperti makanan saya, contohnya. makan makanan yang sehat misalnya, dia akan zat besinya tuh tinggi di tubuh, misal kolesterolnya tinggi. tinggi, Iya. Nah kalau kita donor darah, kalau untuk wanita tadi 3 bulan sekali lah minimal. Nanti darah yang di tubuh itu keluar, nanti regenerasi lagi sel-sel tubuh, regenerasi ulang. Jadi kalau seandainya seseorang memiliki penyakit kolesterol tinggi begitu, ini sangat sangat bagus sekali kalau seandainya donor darah. Iya, karena manfaatnya ini deteksi dini kesehatan. Oh ternyata saya ini nggak pernah donor, kendalanya ini misalnya kolesterolnya tinggi. Iya, ada kalau di kita levomik namanya, dia terlalu kental kayak susu Bu, ininya, plasmanya. Sudah itu kita deteksi jadi dini. kalau seandainya seseorang itu misalnya punya penyakit apa tadi? Penyakit kolesterol begitu ya, kolesterol tinggi, itu darahnya akan mengental dengan cepat. Iya, mengental. Dan juga kita deteksi dini tensi kita berapa, apakah ada darah tinggi atau tidak. Itu bisa kalau dari- seandainya sudah kita tensi tinggi ternyata, pengen donor darah begitu. Iya. Ini akan bisa menurunkan tensi? Kalau setelah donor kita ada standarnya untuk donor darah. Kalau donor darah itu maksimal 160/100 atau per 90 untuk darah merah. Kalau darah trombosit 130/90. Saya ini termasuk orang yang juga suka donor darah. Iya, Ya, siap, kalau Bu. dulu ada di RRI dulu sering ya ada kegiatan-kegiatan donor darah begitu ya yang dilakukan. Saya termasuk orang yang rajin ikut gitu ya. Iya. Nah, tetapi sering terkendala begini. Saya awal-awalnya dulu itu punya tensi Iya. itu rendah. Sering kali rendah sehingga ketika mau donor, aduh ibu nggak bisa, tensi ibu rendah sekali, begini-begini gitu ya. Iya. Tetapi akhir-akhir ini tensi saya tinggi. Ini bagaimana ini? Kalau mungkin tensi dulu rendah, banyak faktor Bu. Mungkin aktivitas, Aktivitas oke. atau Kurang tidur. kurang tidur bisa, iya. Balik ke deteksi dini kita tentang kesehatan tadi. Nah kalau tiba-tiba sekarang tinggi, ya faktornya bisa faktor kembali ke aktivitas tadi Bu, misalnya olahraga tadi. Nah tapi tingginya itu berapa sekarang nggak bisa jadi donor? Kalau kemarin saya sempat di angka 160/100. Oh 160/100. Itu masih bisa donor? Masih bisa donor, apalagi ibu pernah donor kan. Nah, cuman donornya itu kita observasi kan, pada saat donor tuh ada keluhan nggak, ya. Karena itu, Sering sakit ya sini ya kepala, tupuk nah gitu ya. ya, bisa jadi dari faktor Kolesterol tinggi pola tadi ya? makan, iya Bu. Jadi sangat bagus kalau seandainya terus berdonor begitu ya. Terus berdonor. 3 bulan mungkin bisa donor ulang Ibu. Ini ada pertanyaan dari rekan saya sendiri. Boleh, siap. Katanya begini katanya, tolong tanyakan nih Mbak Lidi katanya, kira-kira kalau seseorang itu darah rendah tapi kepengen banget nih mau donor darah begitu, ini kira-kira bisa atau tidak kalau seandainya darahnya rendah begitu? Kalau darah rendah tensinya di bawah 100, misalnya 90/60, resikonya ke pendonor. Dalam arti kayak ini, baru 2 menit 3 menit Ngubeng, ngubeng. pingsan dia. Pingsan dirinya. Mual, muntah. Mual muntah. Nah, kalau memang nanti kita edukasi, boleh ibu donor ulang, besok tapi istirahat, makan, tambah vitamin. Kemungkinan naik tensinya. Nah, itu. Oke, jadi bisa ada kemungkinan naik tensi darahnya sehingga bisa Iya. berdonor begitu ya. Karena pada prinsip untuk donor tuh nyaman, aman ke donornya puas pengen donor lagi. Jangan sampai sudah donor dia trauma, nggak mau datang lagi Bu. Ada pernah mungkin punya pengalaman mungkin Kang Dani? Kalau pengalaman pernah dulu Di laboratorium kan di gitu ya? laboratorium ada keluarga pasien Iya. butuh trombosit Bu. Butuh trombosit? Iya, Oke. namanya udah cemas takut kan. Udah Jadi menduan gitu ya? Dia sanggup datangi beberapa orang donor, akhirnya nggak bisa. Jadi saya panggil, ya coba bapak aja yang donor. Takut Mas, untuk siapa donor? Untuk ibu. Lah kok ibu takut? Jadi saya cek lah bapak itu, saya edukasi, yang penting relax, nyantai, tenang, nanti sesuai hasilnya bagus, nanti kita akan
ajak nyantai santai. Akhirnya bisa selesai dia. Oh, nggak Saya terasa nggak gitu ya. terasa. Tapi itu donor darah merah ya, bukan donor trombosit. Trombosit Bu. Oh, trombosit. Iya. Aha. Kalau darah merah itu tadi 5 sampai 10 menit. Nggak Ini terlalu saya merah. tuh masih bingung untuk membedakan antara donor darah merah sama donor trombosit gitu Iya, ya. Ini kalau misalnya apakah ada pembeda bentuknya atau Iya. warna darahnya atau seperti apa ini? Kalau darah trombosit orang awam bilang putih. Darah Kata putih, ibu, ya. darah putih kata Aha. orang. Pada dasarnya Nanti persepsi orang kan, trombosit, oh warnanya putih, Warna padahal putih, iya. Kalau bentuk warnanya kuning dia Bu. Oke, Kuning trombosit. trombosit. Iya. Trombosit itu untuk bantu pembekuan secara normal di tubuh darah. Jadi kalau seandainya kita seorang pendonor, Iya. kita biasa donor darah merah, begitu. Iya. Kemudian kita juga pengen donor darah putih, itu bisa? Bisa. Tetap kita ini tadi seleksi tadi. Oke, jadi Iya. misalnya bulan kan per 3 bulan tuh kalau Iya, cewek per ya. 3 bulan. Misalnya bulan ini saya donor nih untuk darah Darah merah begitu ya. tadi, iya. Nah kemudian 3 bulan ke depan saya bisa donor lagi untuk darah putih. Bisa dengan syarat kita seleksi lagi tadi. Oh diseleksi lagi. Karena tadi prinsip kerja mesinnya beda. Kalau darah merah itu kan hanya keluar waktu rentangnya 5 sampai 10 menit. Iya. Tapi kalau trombosit waktunya 1 jam. Dia menggunakan mesin kan, kalau darah merah itu minimalis sih uratnya misalnya bisa dikerjain. Oke. Kalau trombosit ada urat atau pena yang khusus dia. Khusus yang halus begitu ya. Iya, yang halus nggak bisa. Kalau yang agak besar bisa dikerjakan karena mempengaruhi proses pengambilan darah tadi. Proses pengambilan darah tadi ya. Oh jadi artinya kalau kita pengen donor darah Donor, putih artinya iya. perlu diobservasi kembali. Benar, perlu diobservasi kembali. Diobservasi iya. kembali. Jadi artinya tidak bisa simsalabim. Nggak bisa. Kalau di darah merah kita hanya lihat HB-nya, Iya. HB kan normal kan minimal 12,5 sampai 17. Kalau di trombosit hampir sama. Cuman ada pemeriksaan lanjutan yaitu trombositnya berapa di tubuh pendonor. Iya. Nah Karena ini akan untuk bisa mengaruhi. mengetahui trombositnya itu berapa di pendonor, misalnya kan ada rate-nya begitu ya. Iya, ada rate-nya, rentangnya, iya. rentannya misalnya dari sekian sampai sekian Iya. baru bisa donor. Iya. Nah kalau itu rate-nya di berapa? Kalau Rentan trombositnya rentangnya 250.000 sampai 450.000. 250.000 Iya. sampai 450.000. Tapi di tubuh normal kita yang orang biasa 150 sampai 450 atau 500.000. Nah kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu bisa berdonor untuk trombosit begitu ya. Iya. Trombosit kan kalau misalnya darah merah kan dari HB-nya tadi begitu bisa Iya. diketahui. Tapi kalau trombosit kan tadi katanya berapa ribu seperti Iya, itu tadi kan. iya, Kayak trombosit. misalnya penyakit kalau terkena DBD trombositnya kan turun begitu ya. Iya, Nah jadi dia membutuhkan begitu ya. Iya. Nah kalau kita yang sebenarnya kalau kita lihat rasanya sehat-sehat saja begitu. Iya, ya. sehat-sehat. Nah tetapi kita kan tidak tahu nih trombosit kita ini kira-kira normal atau Normal, tidak iya. begitu untuk bisa berdonor. Itu bagaimana cara untuk mengetahui? Oh, Adakah ciri-cirinya begitu? Ada tahapan setelah dia daftar Bu, nanti kita tensi dulu. Tensi dulu. Tensi dalam rentang normal oke. Nanti lihat akses tadi pena, uratnya Penanya. tadi. Karena untuk mempengaruhi proses kerja mesin tadi. Akses bagus, tensi bagus, kita ambil sampel darah dulu. Oh, jadi Iya, sampelnya dulu sampel ya. darah. Untuk melihat Untuk kira-kira melihat HB tadi, trombosit tadi cukup nggak didonor. Kadang ada beberapa pendonor, kemarin donor bagus misalnya. Selanjutnya donor trombosit, kurang. Karena rentang yang kita dianjurkan 250.000 sampai 450. Kadang ada 450. Ada pendonor tuh yang 200.000. Jadi kalau kita ambil dia yang kurang kayak itu logikanya Bu. Kalau kita ambil dia Iya, jadi dia kurang kurang. begitu ya untuk ininya ya. Jadi kasihan dia ya. Iya. Dia mau niatnya mau bagus, Iya. tapi ternyata untuk diri dia sendiri jadinya jadi bahaya begitu kan. Makanya Kurang. kembali prinsip tadi aman, nyaman, dia puas Bu untuk donor kembali gitu. Baik, ini Kang Deni nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lydia. Iya, Oma Ana dari Prabu Mulih nih, Siap, pendengar Bu. kita. Iya. Silakan Oma, mau bertanya dengan narasumber kita, ada Kang Deni di sini dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pak Deni ya? Ya, Pak Deni, betul. Iya. Ini mau nanya Pak Deni. Siap. Kebetulan kita tempoh hari kan operasi juga di Rumah Sakit Muhammad Husin ya. Ya. Cuma pertanyaannya gini. Si Opa ini kan operasi. Jadi ya terpaksa
transfusi darah gitu, nambah Iya. darah gitu ya. Iya. Memang darah dari anak gitu. Ya. Heeh. Tapi itu memang ada efek samping ya Pak ya. Setelah ditransfusi gitu, enggak lama kemudian si opa itu menggigil, panas badannya, meriang gitu. Iya. Apa memang ada efek samping ya Pak ya? Oke, itu Pak, tapi darah tuh dari anak sendiri begitu ya? Iya, tapi itu sebenarnya udah sebelum operasi itu sudah diambil darah itu. Sebelumnya dua minggu sebelumnya sebelum si opa operasi gitu. Iya, Jadi nggak iya. tahu itu darah si anak apa darah orang lain lagi gitulah. Oke. Gitu. Oke. Terus yang kedua katanya kalau memang kita donor darah itu memang harus setelah donor darah itu harus dipuding ya Pak ya? Di apa? Harus dipuding gitu, harus makan puding apa di mana gitu loh. Oh, oke. Setelah donor darah ya. Apa perlu dipuding setelah donor darah gitu? Harus dipuding Iya, ya. minta tolong Pak, yang paling utama tadi itu ya kenapa Iya, ya memang siap, Bu. memang ada efek samping ya setelah transfusi darah tadi. Ya, ya. Oke, Minta baik, tolong Oma. Pak, penjelasannya terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Dini dari Prabu Mulih Oma Ana ya. Jadi suami beliau nih, Opa itu baru-baru ini kan operasi katanya di Rumah Sakit Muhammad Husin katanya. Dan harus menjalani yang namanya transfusi darah. Transfusi darah, dan darah ini sendiri katanya dari anak beliau begitu ya, untuk pendonornya begitu. Nah, tetapi setelah ditransfusi darah itu ada efek samping katanya. Opanya menggigil, kemudian juga badannya panas begitu. Apakah memang itu ada efek samping atau seperti apa nih ketika ditransfusi? Baiklah, terima kasih untuk Bu Oma Ana atas pertanyaannya. Darah itu dari orang lain namanya bentuknya benda asing, Bu. Oke. Benda asing. Jadi kalau tubuh Walaupun anak sendiri begitu ya? Iya, walaupun tubuh kita akan ngerespon, oh ada benda asing yang masuk ke tubuh kita. Karena setiap orang tuh beda-beda pola makannya, apa yang diasupkan. Bisa jadi demam karena reaksi dari tubuh, Tapi itu tidak menjadi persoalan kan? Nah, selama kita transfusi darah itu kita observasi apa yang jadi kendala. Apakah pasien itu bisa shock misalnya, atau ke pasiennya ada keluhan misalnya merah-merah di tubuhnya itu kali gato bahasa gitu. Jadi ada alerginya begitu ya? Alergi, ya alergi. Setelah transfusi. Itu bisa terjadi baik ke pasien. Nah, tapi kita di tahap awal kita udah lakukan tadi screening, iya, screening dari pendonor tadi, bahwa darah yang akan dimasukkan pasien itu kita anggap sudah memenuhi tahap standar dan aman untuk digunakan kayak itu. Jadi memenuhi standar dan juga aman untuk digunakan ya. Kalau misalnya Oma Ana tadi donornya dari anaknya yang donor, nah di kita donor ada barcode pendonor sesuai dengan nama pendonornya. Jadi kalau dia donornya, saya donor, Bu Ana tadi anaknya donor untuk bapaknya. Itu ada barcode, nggak akan tertukar darahnya. Oh, tidak akan tertukar sesuai darahnya. darah itu. Terkecuali dia nggak ada pendonor, kita ada stok, kita kasih stok. Tapi stok itu udah aman, nggak stoknya ini dicek IDA, ini bagus enggak, iya. Sudah aman semua kita begitu aman ya? Pastikan sesuai SOP, kita aman darahnya. Jadi dia tuh artinya ketika ditransfusi dia ini artinya ada efek samping begitu ya? Baik, ada efek sampingnya artinya ya? Iya, Seperti yang disampaikan oleh resiko Oma efek tadi. samping selalu ada, Bu. Ya, Selalu ada. demam, tadi kemerahan. Tapi misalnya. kalau seandainya efek samping itu berlangsung cuma sejenak begitu ya? Iya, nanti kita observasi kondisi pasiennya. Oke. Setelah transfusi bagus. Ya, misal pemenuhan darahnya cukup. Ditransfusi. Kalau misalnya kurang, donor ulang lagi untuk ditransfusikan ulang. Oke, donor ulang lagi ya. Baik, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung kembali. Halo? Waduh, terputus ya. Dicoba kembali yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 082179279090. Ini kan menarik sekali ya Kang Deni ya. Nah, ini tadi katanya sempat gali gato gitu salah satu indikasi reaksi di tubuh gitu ya. Artinya, nah kalau seandainya memang si pendonor nih ya punya alergi begitu, misalnya suka gali gato begitu, itu bisa donor? Kalau dia lagi aktif misalnya, Bu, misalnya
alerginya lagi lagi kambuh alerginya tidak bisa untuk didonorkan. tidak bisa Iya. didonorkan. Itu pengaruh pada Pengaruh darahnya. ke darahnya tadi ya. Misalnya pasiennya lagi minum obat si antibiotik, nanti ngaruh ke darahnya kayak itu. Pengaruh ke darahnya ya. Jadi darah. jadi artinya yang Sehat perlu jasmani dan rohani. lah. rohani. Iya. Artinya setiap orang yang ingin berdonor artinya ataupun juga yang menerima pendonor begitu ya, yang menerima transfusi darah itu memang ada yang namanya apa efek samping begitu ya. Iya. Ada efek samping di mana itu tadi adanya seperti reaksi-reaksi yang Iya, disebutkan oleh reaksi, Omana tadi ya. iya, Jadi jangan heran begitu ya Iya, kalau misalnya ini ya. benar, Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Kang Deni ya. Kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang masih di Halo Dokter. Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu nggak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Heh, mandi! Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia. Anda masih bersama Halo Dokter, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar dimanapun Anda berada masih di Halo Dokter ya di suasana pagi menjelang siang hari ini ya. Sudah 38 menit melangkah dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah Kang Deni tadi sudah dengar ya, itu adalah salah satu iklan layanan masyarakat kita terkait dengan donor darah ya. Ini kan kita mengajak sama-sama untuk bisa dipromosikan. Iya, untuk bisa tentunya berpartisipasi untuk bisa berdonor darah ya. Tadi kan di iklannya disebutin siapa bilang ngapain donor darah begitu ya. Donor darah itu sendiri katanya emang bisa bikin sehat. Kamu itu yang nggak ngerti gitu ya. Nah ini kan adanya pemahaman dari masyarakat ya, dari masyarakat yang mungkin masih belum bisa teredukasi, belum teredukasi mengenai hal tersebut. Iya. Nah ini bagaimana nih Kang Deni? Misalnya menanggapi dari masyarakat yang masih punya paradigma pemikiran seperti itu, yang kalau donor apa memang benar sih sehat begitu? Iya, kembali ke manfaat donor tadi Bu. Manfaatnya tadi itu salah satu di iklan membakar kalori, deteksi dini, mencegah stroke misalnya, itu serangan jantung. Itu salah satu manfaat, dan juga regenerasi sel merah di tubuh kita. Jadi artinya kalau seandainya kita tidak donor darah, artinya darah yang ada di dalam tubuh kita itu tidak terregenerasi. Iya. Jadi sel darah di dalam tubuh itu menunggu waktu regenerasinya agak lambat kayak itu Bu. Nah misalnya kayak orang dengan overweight misalnya, dia ada kendala kayak pundak sakit misalnya, tensi Artinya tinggi. termasuk dengan saya begitu ya. Tapi kalau ibu Rutin ibu ya? rutin donor darah kan ibu bisa deteksikan tensi saya berapa, HB saya berapa, saya bisa nggak donor. Dari situ kita udah ada deteksi dini kesehatan. Oh ternyata tensi saya tinggi, saya harus pola makan dijaga, olahraga dilakukan kayak itu. Kalau seandainya kita tidak donor Seandainya darah. tidak donor darah. Kalau kita donor darah nggak masalah, nggak olahraga begitu? Atau? Kalau ya setidaknya kita tahu. Saya ini deteksi agak dini. orangnya agak penyungkan ya, penyungkan olahraga gitu ya. Iya. Ya, Jadi setidaknya kita udah tahu deteksi dini bahwa untuk memperbaiki kesehatan tubuh itu kita harus lakukan, salah satunya donor darah. Aktivitas kita ya misalnya olahraga, sesempatnya kita olahraga. Kalau ibu-ibu banyaklah olahraga Bu. padahal sebenarnya kerjaan rumah udah repotnya banyak, luar biasa iya. kan, tapi kok nggak kurus-kurus begitu. Jadi curcol lah saya. Nah ini kalau seandainya kita pengen donor darah nih, kayak Mbak Lydia misalnya donor per 3 bulan donor gitu, itu memang sih terasanya agak lebih enteng gitu ya. Lebih enak di badan itu rasa gimana kayak gitu. Nah kalau seandainya nggak donor tuh kayak
apa ya ada kalau sugesnya entah ya kayak ya pundaknya sakit, iya. kemudian juga kayak darah tuh nggak lancar, kayak ser kayak gitu ya. Yang itu yang dirasakan kalau saya Iya, pribadi gitu ya. Tapi jujur saya sampai dengan terakhir kemarin kita di tahun berapa itu ya ada donor darah di sini, tapi saya nggak pernah donor darah di luar. Donor darahnya yang selalu ada yang diadakan oleh RRI. Nah kebetulan Ya dengan adanya kita Talkshow ini podcast ini bisa kerjasama Bu RRI, untuk nanti RRI. petugas kita nanti ke sini datang untuk lakukan donor darah mobile rutin. mobil gitu. rutin ya. Nah tadi lupa nanggapi yang Oma Ana tadi Oma ya, Ana, masalah puding katanya. Oh ya puding betul. Ekstra puding ya bagus untuk ini kesehatan. Pada dasarnya setelah kita donor jangan terlalu banyak aktivitas, misalnya. Saya dikasih 5 jam. susu waktu itu ya. Boleh 2 jam setelah donor boleh minum susu. Oke, Karena 2 susu jam. itu kan efeknya kan mual kan nanti. Nah, yang pertama harus kita banyak minum air. Banyak Karena minum air putih. darah tadi kan dalam bentuknya cairan. Kalau kita cairan kita rasa lemas. Jangan aktivitas tempat-tempat yang misalnya matahari terik, karena mempengaruhi tadi. Nah ini kan Kang Denny sendiri kan merupakan staf pelaksana dari instalasi laboratorium sentral Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang begitu ya. Artinya kerjanya di laboratorium nih Kang Iya, Denny ya. benar. Jadi kalau untuk darah-darah apa yang jadi persoalan atau problem pasti Kang Denny yang ada di situ yang akan lebih tahu begitu ya. Iya. Nah selama Kang Denny bertugas di sana begitu sebagai staf pelaksana instalasi laboratorium, apa yang menjadi kendala yang kaitannya dengan tentunya dengan darah-darah yang mungkin masuk di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk mungkin orang-orang yang sudah berdonor begitu. Kalau terkendala, iya, yang pertama di mana tempat kan pegawai Bu. Pegawai. Orang pegawai. Kan. So untuk melayani maksimal kan kita harus banyak pegawai-pegawai yang memaksimalkan. Ya kalau di Rumah Sakit Muhammad Husin setiap shift pagi, sore ataupun malam itu 2 orang. Dua orang untuk melayani kadang satu shift 100 pendonor. 1 pendonor. Nah, kita harus melewati tahapan-tahapan SOP tadi. Sesuai dengan SOP-nya. Iya, sesuai SOP tadi. Itu salah satu kendalanya. Kalau kita tidak fokus, bakal nanti kan ada komplain kok darah saya lain misalnya, kok ini. Alhamdulillah sampai sekarang RSMH itu unit transfusi darahnya itu berdiri sejak 17 Agustus 2020. Oke, 2020 sudah hampir 3 jalan tahun ya? 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Transfusi darahnya ya. Oke. Jadi kembali kepada tentunya bagi orang-orang yang ingin berdonor itu sendiri, artinya jangan pernah takut untuk donor darah begitu ya. Iya, benar Bu. Jangan pernah takut untuk donor darah, bahwa donor darah itu penting untuk diri sendiri, kesehatan gitu ya. Dan mulia Bu. Ini apa namanya, kebaikan tidak ada nilainya kayaknya. Jadi kebaikan yang tidak ada nilainya begitu ya. Iya. Nah ini kan ada terkadang pernah saya mendapatkan cerita begitu dari teman sendiri ketika sakit di rumah sakit. Saya tidak perlu menyebutkan itu apakah rumah sakit apa atau rumah sakit apa begitu ya. Ketika membutuhkan darah begitu ya. Padahal dia adalah orang yang rajin donor darah. Ketika keluarganya membutuhkan darah, sementara dia sudah donor darah. Misalnya gini, kan jatah kalau untuk laki-laki katanya 2 bulan. Iya, Nah, perempuan 3. perempuan 3 bulan. Jadi kan di bulan ini dianya ini ternyata di bulan kedua keluarganya ada yang butuh. Dia kan nggak bisa donor lagi gitu. Nah, ternyata sementara untuk dapat donor itu sendiri, dapat dari rumah sakit itu sendiri sulit begitu. Nah, ini apa penyebabnya begitu? Sampai akhirnya yang suka donor ini berutuk-rutuk kalau kata ngomel gitu ya. Iya, kok saya nggak dapat darah. Jadi gitu. kembali prinsip tadi Bu, dari awal kan data Indonesia kan butuh 5,1 juta kantong darah. Sedangkan untuk di Kota Palembang aja 7.000 kantong darah. Prinsip darah itu kan namanya sukarelawan, berarti nggak ada yang memiliki. Jadi kalau si A butuh tapi darah yang donor si B tadi sukarelawan, namanya sukarelawan kan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, langsung diberikan. Nah, kalau darah ini misalnya untuk kayak yang Oma tadi, untuk bapaknya misalnya, ya nggak bisa diberikan orang lain, hanya untuk bapaknya. Terkecuali misalnya darah itu tidak digunakan atau sudah cukup atau tidak diambil lagi untuk diproses kayak itu. Tapi kalau darahnya sukarelawan, ya nggak bisa
untuk si A, untuk si B bulan depan kapanpun kayak itu. Jadi kan kalau di Rumah Sakit Muhammad Husain sendiri untuk donor darah itu per Jumat ya, setiap hari Jumat ya. Per setiap hari Jumat kita melakukan donor darah rutin ya di aula ya. di Nah aula itu biasanya kalau per Jumat itu, setiap Jumat itu biasanya berapa kantong darah didapat tuh? Ya maksimal 10. Cuma 10 Iya, ya? 10. Oke. Ya orang-orang rumah sakit yang donor, dokter, residen kita ya. Jadi untuk mencukupi itu jauh dari kata Jauh, cukup iya, ya? cukup Jauh dari dari kata kata cukup. Oke. Makanya kita ambil ini mobile unit, kerjasama instalasi, kayak kemarin di hotel, di gereja-gereja, di Transmart. Alhamdulillah itu bisa dapat 60, 70, 100 70 kantong ya, iya. kantong darah ya. Kalau kemarin-kemarin kan RRI juga sering mengadakan, itu kan biasanya ada dari Polda begitu ya, dari TNI biasanya gitu kan, iya, suka ikut juga begitu kan, karena kita sosialisasi melalui media, melalui RRI itu sendiri gitu kan. Jadi banyak tentunya peserta yang ikut lumayan gitu, lumayan selain karyawan daripada RRI itu sendiri. Nah jadi kalau seandainya seseorang sakit, dia membutuhkan donor darah. Iya. Sementara yang diharapkan itu adalah donor darah yang ada di rumah sakit. Apakah ada prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan tentunya darah dari rumah sakit itu sendiri, persediaan gitu ya? Iya. Kalau di rumah sakit kita udah ada standar SOP, misalnya darah ini diproses untuk pasien ini, misalnya 3 hari nggak diambil atau tidak digunakan, nanti kita konfirmasi ke ruangan pasiennya, dokter apa perawatnya apa petugas ruangannya, darah si Ani masih mau ditransfusikan atau belum, atau sudah cukup. Nah karena di SOP rumah sakit di instalasi labor 3 hari Bu, darah itu harus dibongkar atau dikonfirmasi untuk dijadikan stok tadi. Oh jadi untuk dijadikan stok ya nanti ya. Kalau ada pasien butuh darah, nanti konfirmasi ke petugas ruangannya, untuk konfirmasi ke ruangan UTD tadi, bahwa pasien ini butuh darah. Nanti kita cek stok, ada nggak stok darah, baik dari PMI atau darah dari donor sukarela kayak Donor itu. sukarela. Nah kalau sesuai dengan SOP-nya sendiri, mungkin per pasien itu sebenarnya bisa mendapatkan donor darah berapa kantong sih sebenarnya? Berdasarkan hasil labor dari pemeriksaan dokternya, ya minimal HB-nya di bawah 9 Bu, di bawah 10. Di bawah 10. Misalnya HB pasien itu 7, paling tidak dia 2 atau 3 kantong darah. 2 atau 3 kantong. Nah sementara untuk yang dipenuhi oleh rumah sakit sendiri itu berapa kantong tuh biasanya? Kalau 2 kantong ada kita kasih. Oke, kalau tidak ada misalnya? Kalau tidak ada kita edukasi untuk donor pengganti. Oke, jadi mungkin dari rumah sakit bisa 1 kantong, selebihnya bisa cari begitu ya? Donor pengganti begitu pengganti. Ya? Oke, nah kalau untuk tentunya ketersediaan daripada darah itu sendiri, katanya kalau 3 hari. Tadi disebutkan 3 hari, kalau seandainya belum ada konfirmasi, kan dikonfirmasi dulu nih, kira-kira darahnya nih digunakan atau tidak, begitu ya. Kalau tidak digunakan ini bisa menjadi stok begitu ya. Nah untuk stoknya sendiri, itu berapa lama sih sebenarnya darah itu bisa disimpan dan sebaiknya itu bisa dipergunakan? Darah itu disimpan expirednya kalau darah merah itu 1 bulan Bu. 20 sampai 30 hari 1 bulan. 20 sampai 30 hari. Yang lebih singkat trombosit, dia cuma 5 sampai 7 hari. Oh, trombosit. Tapi selama ini tidak pernah ada kendala ya begitu, dalam arti kata akhirnya darahnya numpuk gitu ya. Enggak, kurang malahan ya. Bukan darahnya malah numpuk gitu ya, akhirnya enggak keguna gitu kan. Artinya tidak seperti itu. Makanya ya. kita tadi kalau darah kok pasien ini belum diambil, nanti kita konfirmasi tunggu dokternya kenapa, apa sudah cukup transfusinya atau darahnya tunggu besok atau dilakukan tindakan operasi. Nah, setelah ada komunikasi tadi, darah itu bisa kita lakukan untuk dijadikan stok atau tetap untuk pasien itu. Nah kan tadi transfusi darah itu sendiri, kalau seandainya kita mau mendonor kan, kalau darah merah katanya 1 kantong tuh berapa liter? 350 cc. 350 cc. Kalau untuk trombosit? Trombosit tuh 300 dia Bu.
300 cc. Iya. Darahnya berbentuk putih. Putih apa, kuning? Kuning, iya kuning. Saya belum pernah masalahnya donor darah trombosit itu belum pernah begitu Iya, ya. Jadi pengen tahu juga sih sebenarnya bagaimana sih bentuk darahnya. Kan awam nih kita ya, kita lebih baik Boleh terbaik nanti gitu ya. ditunjukin dia. Ada beberapa foto dan Foto-foto dari darah ini ya. Yang taunya kan cuma darah darah merah saja begitu kan. Di 350 seperti itu kan. Tapi kalau ini nggak tahu. Oh, jadi kalau untuk darah putih itu sendiri 300 ya, 300 cc ya. 300 cc. 300 cc. 300 cc itu 3 on kalau bahasa kita. 3 mata. Iya. 3 ons ya. Oh, jadi ada 3 ons itu dia. Iya. Ini 3 ons itu kalau seandainya orang membutuhkan darah begitu ya, membutuhkan darah dengan itu tergantung dari dokter begitu ya. Berapa kebutuhan darahnya begitu. Berdasarkan hasil labor dokter tadi. Jadi misalnya kecelakaan nih. Udah banyak kececer darahnya, udah habis gitu hampir ini kan gitu kan. Dia harus membutuhkan darah. Artinya jadi dari konsul dengan dokter. Iya, konsul ya, hasil labornya berapa HB-nya. HB-nya misalnya 6 karena dia banyak darah. Kan minimal 10 untuk pasien itu stabil kondisi tubuhnya. Jadi paling tidak 4 atau 5 kantong darah dia butuh. Oh, jadi penyebab jadi itu seseorang tuh kurangnya darah itu karena HB-nya juga turun gitu ya. Iya, HB-nya turun. Jadi berapa kantong darah itu terhitungnya seperti berapa kantongnya. Iya. Itu dari HB-nya Dari tadi. HB-nya tadi ya. Berapa kebutuhan misalnya 6 artinya masih butuh 4 atau 5 kantong darah. Jadi kalau 6 butuh 4 sampai Paling naiknya 1 atau 1,5 Bu untuk naikkan habis 1 kantong darah itu. 1 kantong darah cuma 1,5. 1,5 iya. Waduh, ternyata banyak sekali ya kalau seandainya terjadi kecelakaan darah HB-nya sampai turun sekali. Iya. Itu sangat membutuhkan ini ya. Iya, dan darah tadi. Nah, kalau saya juga bingung antara orang yang dia tensi darah gitu ya, tensi darah tinggi kah, rendah kah gitu. Itu sebenarnya yang ditensinya tinggi darah itu apa maksudnya? Terus rendahnya darah itu apa sih maksudnya gitu? Tensi darah itu tuh tekanan jantung, tekanan darah ke jantung. Tekanan darah ke jantung. Tekanan darah, ada namanya sistol diastol. Sistol itu tekanan darah dari tubuh ke jantung, dari tubuh ke jantung. itu dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi itu mempengaruhi untuk donor tadi. Karena kalau orangnya lagi tensinya tinggi, kita lakukan donor, bisa orangnya panik, cemas misalnya. Darahnya agak sulit untuk kita selesai donor. Nggak keluar. Keluarnya cepatnya terlalu cepat kayak terlalu itu. cepat. Tapi kalau orangnya tensinya rendah, ya tensi rendah kan faktornya kan ke aktivitasnya, bisa begadang tadi. Tensi rendah karena darah nak kita keluarin tadi, dia tambah drop donornya kayak itu. Ya, jadi artinya kalau tensi darahnya rendah bukan berarti HB-nya rendah ya? Bukan berarti HB-nya rendah, iya. Oke, jadi bukan berarti. Kalau HB itu hemoglobin dalam darah itu, ini kekentalan dinilai di darah tadi. Kalau tensi itu aktivitas darah di tubuh yang dilakukan oleh jantung gitu. Saya mikirnya sempat ya mungkin ini masyarakat awam pun juga sama mungkin ya, kalau darah rendah artinya harus donor darah, harus mendapatkan darah dong untuk ini. Ternyata bukan ya. Bukan, beda ya. Beda, jadi artinya dia lebih kepada tekanan darahnya ya. Iya, kalau tensi darah, tekanan darah. Kalau HB lebih ke pola makannya tadi misalnya. Kalau HB-nya tinggi berarti dia banyak makan yang kayak santan, protein tinggi kayak itu. Kalau dia rendah bisa pendonor tuh kurang minum, misalnya asupannya kurang kayak itu darinya. Jadi artinya kalau seandainya kita penderita kolesterol tinggi begitu ya, karena suka makan santan-santanan yang berminyak-minyak, terus yang kayak goreng-gorengan begitu ya. Itu artinya kalau berdonor darah dia akan sangat baik ya. Untuk bisa. Kalau untuk yang ya kembali ke standarnya, kita mau tensi bagus misalnya. Tensi bagus paling untuk bisa kita makan makanan yang asupannya yang bagus tadi ya, proteinnya, tapi jangan terlalu berlebihan kayak tadi. Jadi kalau seandainya berlebihan seperti itu, tidak baguskah dia untuk berdonor? Nanti pada saat dia donor, pada proses bisa HB-nya tinggi atau HB-nya bagus, pada saat donor nanti kadang tuh ada beku Bu.
kental darahnya. Itu menghambat proses donornya. Kan ini kan maksud saya ini dalam persepsi saya sendiri begitu ya, ketika ketika kita kolesterolnya tinggi begitu ya, kita kepengennya donor. Jadi sehingga untuk bisa menormalkan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Apakah itu bisa seperti itu dengan adanya donor darah? Kalau nanti kita ambil dulu proses darahnya. Nanti kita ambil, namanya kita di komponen itu pemisahan plasma dengan darah merahnya tadi. Kalau misal dia terlalu tinggi kolesterolnya, di dalam SOP tidak bisa digunakan, bisa digunakan. Tidak bisa itu digunakan. darahnya. Tapi bagi pendonor tadi, dia udah berkurang kolesterol di tubuh. Oh, sudah berkurang. Tapi darahnya tidak bisa untuk digunakan. Oh, jadi menjadi sesuatu yang sia-sia dong kalau begitu. Iya, tapi paling tidak kita bisa deteksi dini kepada pendonor bahwa darahnya tidak bisa digunakan. Kenapa Pak tidak bisa digunakan? Karena bahasa kami lepemik namanya, terlalu kental. Terlalu kental. Karena nanti akan berisiko ke pasien yang nak kita kasihkan transfusi tadi. Transfusi ya. Oke. Nah ini kalau seandainya prosedural misalnya pengen kita donor nih ya. Ini kan kita kan ngajak nih untuk bisa donor gitu. Prosedural untuk bisa donor itu seperti apa untuk misalnya di Rumah Sakit Muhammad Hussein sendiri? Kalau prosedur Rumah Sakit Muhammad Hussein itu datang 24 jam kita buka, Bu. 24 jam. Ya, itu di bagian apa? Di pelayanan darah. Lantai 2 di laboratorium. Oke, pelayanan darah lantai 2 di laboratorium ya. Oke, sekarang kita sudah ada di penghujung gak terasa. Sudah ini ya Kang ya, sudah 57 menit melangkah dari pukul 10 ya. Sebagai closing statement apa yang menjadi harapan dan juga pesannya, silakan. Ya, harapan saya sebagai petugas staf pelayanan darah Rumah Sakit Muhammad Hussein, semoga kita semua memberikan kebaikan melalui donor darah, momentum untuk kita semua di Hari Palang Merah Internasional untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dari donor darah. Ya, menurut Quran surat Al-Alzala, Bu, barang siapa yang berbuat kebaikan seberat jizara, dia akan melihat balasannya. Kayak itu sebaliknya pula. Waduh, Masya Allah ya. Ini sampai ke hadis-hadis yang ada dalam Al-Quran pun juga disebutkan gitu ya. Baiklah kalau begitu ya Bang Denny ya, kita nggak terasa waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara Halo Dokter. Banyak sekali informasi-informasi yang mencerahkan kita semua ya. Saya sendiri sebagai presenter juga merasa tercerahkan, begitu juga untuk para pendengar kita yang mungkin awam selama ini begitu ya. Mungkin kurang teredukasi dengan adanya acara Halo Dokter ini, dengan informasi yang disampaikan oleh Bang Denny tadi. Ini akan menjadi literasi yang luar biasa sehingga masyarakat sama-sama nih ayo jangan takut begitu untuk donor darah, untuk berbagi terhadap sesama ya. Setetes darah Anda sangat bermanfaat untuk keselamatan ataupun nyawa seseorang gitu ya. Jadi yang pasti jangan pernah takut untuk donor darah ya, itu pesannya ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa akhirnya waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita di kesempatan hari ini dalam Halo Dokter. Dan Lydia undur diri, begitu juga dengan Bang Denny ya untuk Halo Dokter di kesempatan siang hari ini. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo Dokter, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.